Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Ya gembira, libur. Enak kali lah kita libur. Panjang Putra. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin selamanya. Waduh, nggak kerja lah kita. Ya juga ya, nggak usah dapat duit. Iya, libur panjang. Putra-putra Wak Be kan takut. Nanti biasanya kalau udah libur panjang itu kan pasti jalanan macet. Kira-kira ada nggak ya yang bisa kita jadikan tamu hari ini untuk membicarakan tentang pariwisata dan liburan? Ada dong. Ada. Ahlinya langsung. Wah. Iya, membahas tentang pariwisata dan libur untuk pekan ini. Asik sekali. Ya sudah Kita kalau panggil gitu, aja lah ya. panggilkan aja langsung. Iya, silakan Bang Wilson dengan Bu Feria. Iya. Silakan masuk. Bang Wilson dan kakak. Oh, ganteng Bang Wilson ini. Silakan, Bang. Bang Wilson. Silakan, Bu. Silakan duduk, Bu. Kak Feria, ya Allah sehat Kak. Tolong pamerkan dulu nih teler kita. Sok ramah aja Wak B ini ya kan pelanggan. Iya, luar biasa. Ya selamat sore Bang Wilson, Ibu. Assalamualaikum. Sampai pakai baju dinas masih ya kita panggil untuk bisa hadir di kafe Wak B nih ya kan? Sekali. Iya, ini kita Jadi, tanya-tanya Putra, aja. kita tidak lupa juga menyampaikan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang Iya. geliat wisata saat libur panjang. Ini udah libur panjang dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nggak kerja Wak, terus-terusan liburnya ya kan? Iya, nah saat ini memang pemerintah memang sedang menggalakkan sektor pariwisata ini Bang Wilson ya kan? Ya Kak Feria ya. Jadi kali ini memang kita membahas tentang pariwisata ini bagaimana nanti pada saat liburan geliatnya. Apakah udah terlalu banyak libur kita? Karena kan kemarin-kemarin tuh banyak liburnya. Mungkin Bang Wilson boleh menanggapi. Setiap bulan kayaknya ada tanggal untuk liburan. Ini memang sengaja kah untuk mendukung sektor pariwisata biar menggeliat lagi ya kan pasca Covid kemarin kan. Putra kita perkenalkan dulu, Iya. Bang Wilson Halim ini adalah salah satu Betul. pegiat wisata dan Tengku Feria Asnita sebagai Betul. Ketua Astindo Sumatera Ketua Utara. nih. Ketua. Libur. Kayaknya suksesor dari Bang Wilson ya. Iya benar sekali. Silakan Bang Wilson. Oke, selamat siang pemirsa. Jadi benar sekali ya. Sejak saya perhatikan sejak bulan Mei ini ada banyak sekali libur Banyak panjang. terus ya. Iya, Mei ini saya lihat Juni juga ya ada libur panjang juga ada di awal Juni dan di akhir Juni nanti. Jadi saya melihat ini memang satu ekosistem yang memang menurut saya sengaja maupun tidak disengaja ya. Kita lihat memang kebetulan memang di long weekend juga. Jadi ekosistem yang terbentuk ini memang merupakan satu simbiosis mutualisme ya antara pelaku pariwisata, pegiat ekonomi juga dan tentunya masyarakat juga gitu loh. Jadi ya memang di sela-sela kesibukannya pasti perlu refreshing ya dan ya ini waktu-waktu yang sangat dinantikan. Kalau Kak Feria sendiri misalnya kan kayaknya bukan dari bulan Mei lah ya, dari bulan Desember kemarin kita libur ya kan. Januari libur lagi panjang, Februari libur. Iya, luar biasa banyak sekali waktu-waktu atau tanggal-tanggal yang memang sengaja diliburkan buat cuti bersama. Efeknya bagaimana dari sektor pariwisata menurut Kak Kak Feria? Feria, jadi efeknya untuk kafe Wak Be ini, keuntungan Wak Be Untuk mamam ya kan. Iya, ayo Kak Feria. Silakan. Jadi ini selamat sore semua. Kalau kita dari saya kan satu wadah ya, Astindo itu suatu wadah, jadi kumpulan semua travel agent. Kita setiap saat memang tiap hari adalah wisata. Oh, setiap hari wisata. Setiap hari ada wisata, jadi kita memang harus untuk mengemas paket-paket yang diminati, terutama nih apalagi setelah jangka panjang, libur panjang. Kan lagi nanti ada peraturan untuk anak sekolah sampai Jumat aja. Direncanakan sekolah dari Jumat. SMA dan SMK Jadi, sudah ada keluar pengumumannya. Untuk tahun ajaran baru ya? Iya, himbauan. Iya, jadi himbauan. Jadi Sabtu kan libur. Iya. Jadi memang untuk mendukung pariwisata itu bagus sekali. Kami sebagai wadah akan mengemas paket-paket itu yang membuat orang tetap wisata. Healing itu kan penting. Betul. Ini. Kemarin Wak B ada teman saya ya kan. Dia katanya kok nanti jadi presiden ya, dia mau sehari masuk, sehari libur. Sehari masuk, sehari libur.
Jangan Putra, bingung nanti duit nyarinya kemana. Iya. Yakin Bang? Keluar terus ya. Ke ruang terus Tapi nanti. kami senang. Oh, Kafe senang. Karena ini ya, Kan, Be? Mbak Be, tamu kita Oh, sediain iya dulu. lupa. Jadi kan Bang Wilson, karena ini kan kafe, jadi kan harus ada pesanan. Kak Feria mau minum apa? Yang favorit apa? Oh, favorit air putih Kak. Kalau Bang Wilson? Air putih juga Air putih boleh. juga. Nggak berani yang Kak lain. Feria pesan yang favorit bukan kaporit ya. Air putih campur kaporit. Permisi. Ya, silakan. Bang Wilson, Iya. saya kemarin waktu pas Lebaran itu ya, ada mungkin pengumuman pemerintah tuh mungkin terjadi resesi pas Lebaran, daya beli menurun gitu kan. Tapi saya pernah menanya ya ke salah satu travel di Kota Medan ini, kita tanyakan, ternyata di sana orang berbondong-bondong liburan gitu. Berbondong-bondong liburan loh, jadi daya beli menurun, tapi kok berbondong-bondong liburan? Iya. Mungkin Bang Wilson bisa menjelaskan. Pas Lebaran itu. Pas Lebaran. Iya. Jadi memang benar sekali yang dibilang Abang ya, bahwasanya tren liburan itu tidak pernah menurun menurut saya. Oh, seperti Jadi liburan itu menurut saya sekarang ini ya itu salah satu merupakan kebutuhan primary untuk Jadi primer dia primary ya? betul. Oh, satu di ya. zaman sekarang ya, apalagi kalau kita lihat Gen Z ini ya, self reward katanya kan. self reward, Self ya. reward. Ya, self reward itu kadang bisa liburan atau menurut saya itu ya salah satu self healing juga ya. Kalau Gen Z itu kan familiar banget dengan healing, self reward gitu ya. Jadi benar sekali tren ke depannya itu memang liburan itu merupakan salah satu kebutuhan saya boleh katakan primary ya. Liburan itu tidak melulu mahal, Pak. Tidak melulu yang harus ke luar negeri. Ya, liburan itu bisa juga dalam negeri, yang dekat-dekat juga Domestik ya. domestik. Kadang juga sekarang juga sangat familiar dengan kalimat staycation ya. Iya, Pesan staycation, hotel ya. ya. Tapi di kota staycation. yang sama masih Di kota ya. yang sama. Masuk betul. Abe, masuk. Silakan. Ya. Iya. Iya, inilah dia Thank air you. mineral dari Zimbabwe. Jauh ya. Tapi Poland. Jadi Wah, jangan Beni. khawatir Kak Feria. Iya. Hari ini nggak aku kasih kaporit kok minumannya. Ya. Agak terpleset tadi kan. Iya, Favorit jangan bahaya tuh ya bahaya ternyata. nanti. Iya, silahkan. Nah, Terima kasih. mungkin dari Kak Ferianya lagi nih kita tanya-tanya kan. Liburan, misalnya domestik sekalipun, pasti kan mereka berangkat pakai transportasi. Saat ini yang dikeluhkan oleh warga, khususnya mungkin warga Sumatera Utara lah Pak Bia kan. Iya benar. Mahal tiket pesawatnya. Gimana mungkin dari Astindo sendiri mungkin dari Kak Feria untuk mengapanya, merespon? Kemarin udah ada kok Kak penurunan. Iya. Iya, penurunan harga tiket. Pelan-pelan memang sudah ada penurunan. Mungkin nggak seperti yang sebelum COVID ya. Gitu. Tetap mahal. Tetap mahal. Tapi penurunan itu tetap ada. Hanya sekarang kan kalau kita banyak airlines yang beberapa bulan sebelumnya akan mengeluarkan tiket promo. Dan ada travel fair seperti itu ya. Ada travel fair Itu misalnya kalau promo satu dia airlines. Wak B diikat di sayap pesawat nanti. Iya, di roda. Itu memang betul-betul promosi. Betul promo, ya, Jadi betul. mereka misalkan ada airlines buat travel fair gitu. Banyak itu sampai antri beli, baru nanti paketnya ke tempat rekan-rekan travel agent. Oke, Untuk seperti itu. Kalau yang untuk keluar ya, Untuk keluar, misalnya keluar domestik negeri ke ya. Jawa atau ke Bali, ke Bali. seperti itu. Domestik berarti masih. Keluar juga. Keluar Domestik juga dan seperti internasional. itu. Sama. Sama ya. Jadi memang udah sering ada kesempatan gitu. Memang itu paling banyak orang membeli tiket-tiket pada saat ada waktu tertentu promosinya Promosi ada. ya. Jadi memang sengaja dibuat travel tiket itu Iya. dibuat diskon Iya. ketika terjadilah libur panjang gitu ya. Dan mereka udah mendata nih, misalnya pun bisa jadi tahun depan dia udah beli tiket dari sekarang. Iya, Iya, benar-benar. tahun depan udah beli tiket Udah, dia. Padahal dia padahal belum menikah, terus dia beli tiket pasangan. Ah, itu. Doa itu Oh, Bi. doa. Doa. Ya kan Bang Wilson, ada tetangganya Wak Be itu gitu. Dia Wak kepengen kali jalan-jalan ke New Zealand kan Wak. Iya. Jadi udah dibelinya aja tiket untuk tahun 2027. Tapi ada juga gitu Wak B, dia Gimana? beli, dia belum nikah gitu Iya. kan. Dia beli tiketnya, terus tuh waktu pasangannya satu. Belum ada nih pasangannya. Terus tiba pas hari H-nya udah mau mendekati, dia jual ke kawannya yang lain. Jadi itu sebenarnya calo dia ya. Iya. Bukan tiket. Iya benar Bukan ini ya, bukan mau pergi wisata dia ya. Bang Wilson masih banyak keluhan. Pungli katanya di lokasi wisata. Ini sebagai pegiat pariwisata, bagaimana Bang Wilson merespon ini? Iya. Karena itu kan berbahaya sekali loh bagi
pariwisata kita Sumatera Utara kan? Ya, silakan. benar sekali Bang Putra ya. Jadi memang sangat kita sesalkan, terutama di daerah Sumatera Utara ini ada beberapa titik juga ya yang saya boleh katakan punglinya itu masih dibiarkan ya. Iya, sepertinya kan. pemerintah lokal itu membiarkan atau mengabaikan atau bekerja sama. Saya kurang tahu ya Pak istilah yang tepat ya. Jadi Teori konspirasi iya. namanya. Jadi memang ya itu sangat Mengganggu disayangkan dan ya, mengganggu. sangat disayangkan sekali. Mengganggu, Bukan tidak boleh ada pungutan-pungutan, tapi maunya diresmikan ya, dilegalkan pungutan misalkan parkir contohnya ditertibkan. Iya. Nah, memang ada satu ditertibkan lah istilahnya ya, ada masuk ke PBD pemerintah setempat gitu. Jadi menjadi penambahan dia ya. penambahan pendapatan Pendapatan daerah daerah. gitu loh Pak. Jadi contohnya kayak parkir, contohnya paling sering lah ya parkir. Tiket masuk, nah, itu memang perlu penataan lagi. Saya tidak mengatakan semuanya ya, tapi memang ada beberapa objek wisata yang masih ditemukan pungli-pungli yang tadi. Masih pungli. Betul. Kalau Kak Feria Tapi sendiri? sebenarnya memang seperti itu. Hanya sekarang kayaknya lagi tren kalau udah viral baru dirubah. Ya. Netizen bergerak, baru diperbaiki. Mohon maaf ini Bang Wilson, jangan marah ya, pemirsa juga jangan marah. Sampai banyak anggapan warga Sumatera Utara tuh lebih bagus wisatanya keluar aja. Ke Aceh misalnya, karena di sana Nggak ada bebas pungli, gratis ya kan? Iya, nggak ada ibaratnya parkir-parkir yang terlalu gede harganya. Kita tahu Bang Wilson, mungkin tahun lalu kita bahas juga, kalau kita ke Bali itu ya, ke International Beach mereka itu ya kan, cuman parkirnya 1.000-2.000 parkir sepeda motor, udah bisa masuk Pantai Kute, ya kan? Nah, kalau di sini nggak mungkin kayak gitu ya kan? Ya, makanya kembali lagi Bang Putra, peran pemerintah itu sangat penting. Iya. Regulator Sepertinya itu sangat udah penting. mulailah sekarang Ya, berubah. pengawasan segala macam itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai di atasnya ini membuat regulasi tapi pengawasannya kurang di akar rumputnya, di bawahnya, Bapak Ibu. Silakan Kak Maria, mau ditambahkan? Iya, itu seperti itu kan kami kalau dari asosiasi akan memberitahukan kepada menghimbau, minta tolong. Begitu juga kan kita kan misalnya membawa tamu tuh ada guide-nya di sana, ada tour leader. Jadi harus memang ditata supaya si tamunya nggak kecewa. Tetap berkolaborasi dengan pemerintah. Mudah-mudahan itu bisa berubah karena kan tujuannya untuk pariwisata naik kelas ini. Iya, benar. Ya, Semua kalau, kualitas. Kita nggak usah jauh-jauh ya Kak Feria. Iya. Danau Toba itu kan kalau kita ke sana sudah seperti kepingan surga memang. Kita betul. kayak berada di sebuah lukisan alam yang luar biasa. Cantik betul ya, Cantik, Betul. cantik betul kata orang Malaysia ya kan. Betul. Jadi pelan-pelan memang udah bisa, udah berubah lah, udah ada. Kan tadi itu tadi kita kan program pemerintah pariwisata naik kelas, semua harus bersih, Iya. pelayanan, ini sumber daya manusianya Sumber daya di sana, manusianya, keamanannya. Keamanannya, betul. kemudian juga pariwisata berkelanjutan istilahnya nih, Nanti dia datang terus- lagi. Iya tujuan, Atau jangan dia sampai- menceritakan ke Iya. family-familynya gitu Betul, kan. itu yang terpenting. Itu yang paling penting. pokoknya ya, kan? dihindari supaya jangan di syutingan jelek-jelek, Iya, benar-benar. jangan sampai masuk Di viral kan. ke viral ya. Iya, Itu karena kemarin ada tuh Kak masuk kan di daerah mana gitu lupa Wak B. Dia ngamuk-ngamuk nih wisatawan dari luar negeri datang ke Danau Toba waktu Iya. itu. Dia tidak sesuai rasanya hotelnya. Jadi tuh viral loh. Oh, ada, iya, iya. Viral ya kan Kak itu. Dengan harganya gitu tidak sesuai ya. pelayanan. Pelayanannya benar-benar. Bang Wilson, menurut Bang Wilson, peran influencer dalam kegiatan mengembangkan wisata itu gimana? Wah, itu Peran mereka. sangat penting sekali, Oh, iya, sangat penting. Bukan hanya pariwisata, bahkan di setiap lini bisnis pun saya lihat Influencer sekarang paling influencer penting, itu sangat Memang. berperan Membantu penting, ya. membantu ya. Jadi bahkan di usaha-usaha kita pariwisata kita sering kerjasama dengan influencer. Iya. Memang Ya, seperti itu Jadi, sekarang memang itu yang penting betul, ya. jadi betul yang dibilang oleh Bu Feria ya. Jangan sampai kita sudah pemerintah maupun stakeholder itu sudah bekerja keras, tapi karena ada beberapa oknum ataupun human resource atau sumber daya manusianya yang kurang mumpuni, terakhir kerja keras pemerintah dan Iya. stakeholder itu jadi jelek ya, Kak. gitu loh. Jadi memang ini nggak bisa satu dua instansi aja. Memang makanya tadi saya bilang ini merupakan satu ekosistem. Kalau ekosistemnya kan gimana ya? Saling saya bilang? berhubungan. Saling berhubungan, Saling semuanya. koneksi. Betul. Iya. Betul, dari awal aja gitu, begitu tamu nyampe di bandara lah, yang paling pertama kali ketemu tamu itu kan guide biasanya. Iya, Guide, benar. Jadi guide itu sudah harus senyum, Nah, sudah harus ramah. Iya. Jadi Cocok ya Iya, Kak Feria. iya. Selamat datang. Silakan
sama kayak tadi saya datang ke TVRI ya, ketemu ibu ini dengan bawaannya happy. bawaannya kita pun udah senang Heboh. dulu. Seperti di Oh, rumah saya pikir sendiri tadi gitu. bawaannya kayak mau bayar pinjol gitu. Jadi Kak Feria kalau butuh guide boleh lah Wak B. Iya, betul ya. Ya, jadi dilanjutkan dari guide masuk ke bus, ketemu drivernya ya kan, yang bawa mobilnya juga nyaman gitu, nanti tiba di tempat makan, pelayanan restorannya juga bagus, Kita kan tiba di menyenangkan objek tamu. wisata, Iya. tiba di hotel, pelayanan hotel. Jadi itu semua ekosistem yang saling berkesinambungan. Saling Jadi berkesinambungan. nggak bisa guide-nya bagus, restorannya jelek, restorannya bagus, hotelnya jelek. Jadi nggak bisa. Jadi itu harus saling bekerja sama lah. Sama, Jadi teamwork ya. pariwisata itu kita bicara satu ekosistem, Pak. Nggak bisa bicara satu lini gitu. Oke, Bu Kak Feria, untuk tour guide, tour guide nih, itu ada sertifikasinya kah? Dilatih dulu kah sebelum menjadi tour guide tadi, ya kan? Iya, iya. Sehingga mereka bisa mungkin memberikan service excellent ya, hospitality Betul, ya kan? betul sekali. Nah, boleh direspon nggak? Silakan. Iya, kami kalau memang menghandle tamu harus kerjasama dengan himpunan Pramunia, himpunan HPI ya istilahnya. HPI. Itu memang harus bersertifikat. Jadi lebih nyaman kita. Iya. Karena kan ada asosiasinya juga. Jadi memang harus pakai itu. Kalau enggak nanti pelayanan kurang. Kita kan mereka udah disertifikasi, udah diajarin semua. Jadi kami juga aman untuk memberikan tamu untuk dilayani. Sudah terlatih lah mereka ya Kak. Kalau untuk tamu yang paling bagus misalnya gitu, kalau luar negeri gimana, apa domestik, kadang kan ada yang itinerary itu kan sudah kita buat gitu ya. Mereka mau janganlah ke sini, kita belok aja ke sini. Itu domestik sering kah atau yang internasional yang sering? Kalau sekarang ya, contoh sekarang yang paling terdekat lah Malaysia. Ya. Malaysia. Mereka sekarang kita kasih standar, itinerary standar, Iya, rundown-nya standar seperti yang biasa. Sekarang gini permintaan, saya mau kemari, kenapa? Itu yang viral di TikTok. Gitu. Pada Ternyata akhirnya kesana ya. kita lihat ke lokasi, itu tujuannya susah ke sana jalannya. Jadi paksa terus kita jelaskan lagi. Terus ada lagi satu lagi, kami buat paket. Ini udah termasuk drone ya, katanya gitu. Oh, udah termasuk drone udah apa gitu ya? Iya. Oke, kita mau break dulu nih ya kan? Bang Fahmi sudah siap-siap. Oke, kita kembali sesaat lagi. Mana kita, weh? Titik kumpul. Mana kita, weh? Titik kumpul. Masih bersama Wabe Putra dan dua narasumber kita tentang pariwisata. Bang Wilson, Wabe mau nanya nih. Kira-kira kalau di Sumatera Utara ya Bang, daerah mana sih yang menjadi favoritnya wisatawan nomor Bang? satu, Baik nomor domestik dua, ya maupun kan? internasional. Oke, kalau kita bisa Sumatera Utara pastinya tentunya Danau Toba Danau ya, Toba seperti ya. yang Wak B tadi katakan. Nomor yang satu masih itu. Pasti, itu memang menjadi ikonnya atau landmarknya North Sumatera. Baru dari Sumatera dari Danau Toba itu mungkin ya di daerah Brastagi lah ya, Brastagi dan seterusnya. Beras kencur, beras. Iya. Dan tentunya ya Kota Medan itu sendiri juga ya. Ini juga termasuk destinasi juga. wisatanya Betul. ya. Karena gimana pun turis luar itu juga pingin juga ya melihat kota Medan itu Seperti apa Bang? transformasinya dari tahun ke tahun. Tapi memang kan Bang Wilson, kalau tetangga-tetangganya Wak B di Malaysia dulu, kan Wak B pernah jadi TKW Kak. Mereka suka tuh kalau ke Wak B, Medan Wak B. katanya makanannya tuh delicious, sedap lezat. Berarti katanya. masuk dalam wisata kuliner. Wisata kuliner. Ya, wisata kuliner. Kak Feria sendiri, seberapa penting wisata kuliner di Kota Medan inilah, Sumatera Utara? Oh, memang penting sekali gitu. Karena kita kan Kota Medan multi etnis ya. Multi etnis. Jadi semua makanan tuh juga cita rasanya memang Punya setiap khas sendiri ya kan? semua memang kalau ke Kota Medan kita selalu menonjolkan Makanan. makanan. Makanan khas lokal. Iya. Satu lagi duriannya ya Kak. Duriannya. Dan memang heritage-nya lah. iya, betul. Luar biasa ya. Luar biasa memang Kota Medan sebenarnya, apalagi sekarang udah ada event-event kalender yang udah dibuat sampai Iya. 2025. Sebenarnya bagus sekali gitu. Memang harus Untuk kita memancing tonjolkan. wisatawan datang. Datang. Walaupun orang bilang kita yang termasuk Gotham City.
Kalau kami insan pariwisata memang harus Ya. membawa tamu kemari dan sekalian memasukkan Kota Medan tuh bagian dari pariwisata. Iya, Walaupun semua minta Danau Toba ataupun Bukit Lawang. Oh, di Bukit Lawang juga ada. Banyak. Iya, Bukit Lawang banyak. Iya, banyak. Sekarang daerah Pamah View pun itu Pamah banyak View. ya Kak, daerah Pamah langkat Iya. ke dalam itu ya. Iya, Sudah Pamah jadi View. tujuan wisata Betul, juga. betul sekali. Dan itu gara-gara apa Bang Wilson? Gara-gara Viral. itu Viral. viral di Iya. TikTok, Cuman di ada Instagram. koreksi juga sedikit Bang Wilson untuk daerah-daerah wisata seperti Pamah View itu kan selalu kesulitannya adalah sinyal. Oh iya, memang Jadi di kita monopoli sebenarnya. lost di sana, lost sinyal gitu kan. Gimana Kak? Monopoli sana. Seperti Oh, di kalau kita monopoli. menginap di sana, kita harus beli Oh iya. Paket. Paket dari khusus. tempat. Oh gitu. Iya, baru ada signal. Oh pantas lah Itu kalau yang saya pas alami sih. kita lewat ini. Iya, iya bener Kak. 10.000 Kalau kita- ya kan, 10.000 berapa giga Iya, gitu ya. gitu. Khusus berarti untuk di sana saja ya? Iya. Oh, seperti itu. Mungkin mereka buat sendiri mungkin karena susahnya signal itu ya. Susah, dia di balik-balik bukit-bukit Iya, itu kan. bukit-bukit. Tapi kalau kita nginap di sana, kita beli 10.000 ya, Iya. mereka bagi. Lancar, aman ya. Oh, ternyata ada solusi. Ada solusi. Iya. Maka segala Karena sesuatu. waktu pas kita melintas kan, kok sinyalnya nggak ada. Terus mereka kayak mana cara ngupload statusnya kan gitu kan? Kok bisa Karena ada. sebelum di apa situ langsung muncul. upload soalnya kan. Oh gitu ya, kan gitu kan bagus kan pemandangannya bagus tapi sinyalnya kok bisa lost. Iya. Ternyata ada Ada solusi. Ada Iya. solusi. Udah tahu ya. Iya baru tahu nih. 10.000. 10.000. 10.000. Itu kalau Sumatera Utara Kak Venia. Kalau kira-kira yang ke luar negeri, mana sih negara Destinasi, yang ya. menjadi Yang disukai oleh- favoritnya? Oleh warga Sumut lah kita bilang. Pastinya Malaysia, Malaysia, ya. Thailand dan Singapura yang terdekat. Thailand. Tapi sekarang Vietnam udah jadi favorit. Iya. Korea, Jepang kayaknya udah Iya. sering juga Kak ya. Bahkan mungkin kalau Korea Jepang mungkin agak sedikit mahal ya kan. Iya. Tapi kita Tertentu- mundur lagi lah ke apa? Ke Indonesia sendiri. Indonesia. Sumut sendiri ya kan. Iya. Boleh Bang disebutkan mungkin apa makanan khasnya biar para pemirsa juga mengapa ya mengingat ulang gitu ya kan. Iya. Ada apa aja mungkin dari Bang Wilson yang apalah yang terkenal lah Yang ke terkenal. Kota Medan, Kota Medan. Itulah selat panjang pastinya Kalau kalau yang untuk ini ya, non-Chinese non-Chinese ya. Apa bukan non-Chinese, yang non halal. Ya. Non halal. Tapi kalau halal food biasanya ya Lontong. lontong Medan, Lontong Medan. soto Medan, Soto Medan. Nasi Padang juga lah, nasi Nasi Padang Padang Melayu. juga. Nasi Padang juga. Termasuk. Termasuk. Oke. Terus Jadi apa kita lagi? di dalam paket tuh memang kalau makan tuh tetap ya salah satu di restoran itu lah yang nasi Padang. Iya. Oh, Tetap kita tetap prasmanan dimasukkan gitu. nasi Iya, Padang ya. iya. Berarti nasi Padang Yang lemak-lemak tuh lah ya kan. belinya di Sumut, Medan. Belinya di Sumut ya kan? Tapi kalau di Padang nggak ada namanya Nggak nasi ada. Padang. Ada. Nasi Padang. Nasi uni namanya. Iya. Iya, betul. Sate Oke. Padang pun nggak ada di Padang kan. Nggak ada ya kan, memang sate aja ya kan di sini. Oke. Putra, Ya. coba kita tanya Fahmi. Fahmi, kira-kira liburan panjang ini Fahmi udah nyiapin Kemana? liburan kemana Fahmi? Bang Fahmi kemana? Ini kami ini anak band kalau liburan panjang nggak bisa kemana-mana. Oh, Karena biasanya kalau kafe-kafe gitu kan, kalau makin libur, Itu rame ya. Ramai. kafenya makin rame, kitanya jadi Datang. dapat jadwal. Iya. Jadi kita susah untuk keluar ya liburan. kecuali mungkin di hari-hari biasa kita liburannya gitu sih. Weekdays lah ya, bukan Makanya weekend. kita sedih, walaupun libur panjang kita masih tetap kerja aja. Iya. Tapi- Padahal seneng Fahmi, hepengnya kan banyak Mi. Alhamdulillah, Memang disyukurin. seperti itu. Kalau untuk bisnis, untuk pariwisata memang yang pekerjaannya memang nggak liburan. Iya. Kita kan melayani tamu, macam kami melayani tamu yang datang atau menghandle tamu yang akan keluar. Nanti udah mulai nggak ada musim libur. Baru Bang Fahmi libur ya Apalagi kan. kalau kita berbicara tentang macet ya Kak, macet itu kalau waktunya liburan, aduh bisa 8 jam Kak. Ya. Tiba-tiba tetangga Wakbe jual teh manis dingin ya Kak jalan-jalan Ya, betul. sampai ke Berastagi kan Bang Wilson. Setengah Kan apa sampai ya? 8 jam gitu. Berarti pernah ada macetnya. di situ opportunity namanya ya kan. Opportunity. Betul, ada peluang di situ langsung Kita harus dimanfaatkan buat jalan lain ya. Iya. Harus buka lagi. Kita ya, belah Kak. bukit tuh. Bukan janganlah Kak, nanti longsor lagi. Takut. Bang Wilson sama Iya, Kak Ferry Bang juga Wilson. lah ya kan. Iya. Ini kan kemarin tuh sering terjadi hujan deras ya kan, angin kencang ya kan. Petir menyambar. Iya,
kok jadi drama. Angin menggelegar. Baca puisi jadinya kan. Nah, sempat kemarin itu objek wisata kita Brastagi itu males didatengin orang. Mengeluhlah para pedagangnya gitu kan. Sekarang ini udah sepi gitu kan. Nah, kalau Bang Musa sendiri selaku pegiat pariwisata, bagaimana mungkin strategi-strategi yang diberikan? Mana tahu terjadi lagi. Oke, terima kasih Bang Putra. Jadi kalau saya melihat ya bencana alam itu kan sesuatu hal Force major. force major yang nggak bisa Alam. kita hindari ya, kalau kita ini. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya, namanya force major. Ya selaku pelaku pariwisata atau para pedagang itu ya harus bisa mengantisipasi aja sih. Pak, maksudnya kan sudah menjadi apa ya tahunan punya pattern Musim, ya. Misalnya musim-musim ada musim hujan di bulan-bulan berapa ya, musim-musim yang lebih stabil, musim kemarau contohnya, ya itu harus diantisipasi Karena mungkin seperti Indonesia kan itu. sebenarnya dia bukan dua musim, Iya. banyak dia. Musim hujan, musim kemarau, musim durian, Musim durian, rambutan, iya. musim mangga, Banyak kali. musim duku Musim lagi. banjir, musim banjir Musim lagi. banjir. Banjir, iya. Tiba-tiba mau liburan ke Medan, banjir aja udah Tapi Kak Feria kan, memang pada saat kami tujuan objek wisata itu Brastagi gitu kan. Para wisatawan itu mencari cara untuk ke sana gitu. Iya. Ada jalan alternatif. Mungkin bisa nggak gitu, ibaratnya kita sebagai pelaku pariwisata ini, pegiat pariwisata tuh pada saat terjadi bencana tuh dibuat jalur alternatifnya lewat sini. Karena mana tuh ada wisatawan yang terjebak, yang dia mau pulang, terakhir nggak tahu gitu. Boleh ditanggepin? Kan memang ada sekarang kan dua pilihan jalan alternatif, satu yang melalui jalan Binjai, Wah, jadi Binjai. ada. Iya. Dan Tapi satu lebih jauh lagi dia, Lebih Kak. jauh. lebih jauh. Keloannya itulah yang kita lewat Pamafil itu Pamafil. ya. Iya. Dan itu juga nggak bisa malam karena terlalu curam jalannya bahaya. Dan sempit. Iya, tapi bagus, sangat bagus jalan. Kemudian ada satu lagi alternatif yang dari ini ya. Daerah Padang Bulan, ada juga jalan alternatif. Oh, alternatif. Ya, melewatin Belum pintu. Kebun binatang kebun itu ya, binatang Kak? yang baru. Iya. Ada. Iya, itu dia keluarnya langsung kita masuk deket Simbahe itu kalau nggak salah. Oh, Waktu. Sayum Sabah. Iya. Sayum Sabah. Sayum Sabah, iya benar-benar. Ada alternatif Palu lah. naga ya, Iya, yang kepala naganya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Karena dipotong. Jadi sebenarnya banyak pilihan. Banyak pilihan. Jalannya. Supaya jangan sampai nanti pelaku pariwisatanya di sana malah kecewa. Mereka Iya. kan udah prepare nih ya kan. Biasa libur panjang pasti rame wisatawan, tapi ternyata malah sepi, malah nggak ada peminatnya. Kan kasihan ya kan Bang Bersat ya. Betul lah. Padahal dengan datangnya wisatawan itu berputarlah Ekonomi itu Benar, hidup. Bisa harus hidup. itu yang kita inginkan sama-sama. Itulah istilahnya pariwisata berkelanjutan, sama-sama kita mendukung, saling mendukung. Apalagi misalnya kalau misalnya dari Medan ataupun tamu-tamu ya, misalnya dari luar, dari domestik, supaya menghindari jangan macet, kita ikut macet di Brastagi, kita buat rutenya keluarnya dari ini, Tele, ke Samosir, terus jadi berputar. Oh, iya. Jadi pulangnya nggak melewatin itu lagi. Nggak melewati itu lagi, dia nggak Iya. papasan dia ya. Iya. Kalau bisa terus ke Palembang. Jauh ya, Sampai Putra. Sibolga. Iya. Sampai Sibolga putar. Iya, Sedimpuan Sibolga, sana ya. Iya benar. Nah, Kak Feria, kira-kira selain makanan, ada nggak kita menyiapkan gitu kan untuk pertunjukan tradisi seperti tari-tarian, mungkin teater Pernah untuk nggak para gitu dibuat? wisatawan dari luar? Ada. Ada juga, Sesuai ya? permintaan kita kan selalu buat paket wisata tuh ada opsional, ada tambahan. Iya. Kalau mau ada tari-tarian gitu kita buat bisa. Memang ada juga wacana maunya juga di satu tempat ada rutin dibuat itu ya. Jadi semua travel agent bisa melakukan itu. Iya Jadi benar. bisa kalau mau Kolaborasi dia juga Iya. dengan penggiat seni. Betul. Iya, kan? betul. Benar-benar. Sangka-sangka kolaborasi tari. Mas Bang Yusran tuh kolabu sama terasi. Jadi dia kolaborasi. Jadi enak juga itu Bang ya. Pami, tanya lah, mau tanyakan Iya, nih. Tadi kan iya. nggak jadi bertanya, cuma ngasih statement Walaupun aja. Bang Pami nggak liburan, mana tahu tetangganya libur. Yes, nah. Jadi mungkin pertanyaan saya ini tadi sudah ada disinggung-singgung sebenarnya sama Wak B dan Bang Putra. Oh iya. Nah, kita kan Sumatera Utara itu sebenarnya sangat banyak alam yang indah. Betul. Ada Tangkahan, Yes. terus ada Bukit Lawang, Yes. Brastagi, bahkan Danau Toba yang sudah internasional juga sudah dikenal, udah hampir dikenal lah gitu. Kenapa? Karena sudah ada beberapa event-event internasional yang sudah dijalankan di Danau Toba. Harusnya itu kan
bisa menjadi daya tarik wisatawan asing maupun lokal untuk bisa berlibur ke Danau Toba. Tapi sampai sekarang sepertinya belum setertarik itu orang untuk ke Danau Toba. Karena mungkin dari volume wisatawannya itu masih kalah kita lah. Ya, kalau sama Bali mungkin udah pasti kalah gitu kan. Karena Bali itu udah lama banget. Mungkin sama yang lain-lain juga kita masih kalah nih sepertinya. Nah, kira-kira apa aja ini faktor-faktor utama yang harus kita benahi, kita perbaiki supaya menjadi daya tarik Danau Toba itu besar. Padahal secara yang dibilang Wabe tadi, secara pemandangan kita udah hampir sama. Paling bagus. Kayak Switzerland, Iya. New Zealand ya. Pokoknya dan kalau pemandangannya itu ada yang cantik banget lah gitu, kayak lukisan bahkan. Kita kan udah pernah ke sana juga. Ada hijau biru Iya. warnanya kan luar Nah, biasa ya. apakah sebenarnya maaf nih, mungkin apakah SDM yang ada di sana mungkin Tidak siap mungkin tidak ya. siap? Contoh misalkan kayak di luar kota lah gitu, misalkan di Bali, itu tukang parkirnya itu atau masuk itu mereka nggak terlalu besar dibebani untuk pembayaran. Nah, apakah hal-hal tersebut itu juga mempengaruhi gitu? Atau bahkan jalannya juga mempengaruhi. Kira-kira faktor-faktor apa aja nih yang utama yang harus kita benahi, kita perbaiki supaya wisata kita ini sangat maju dan berkembang. Gitu. Mungkin dari siapa dulu? Bang Ulsan? Iya, boleh. Bang Ulsan. Oke, terima kasih Bang Fahmi ya. Jadi ini juga yang menjadi concern kita dari Astindo juga ya. Saya selaku ketua Astindo sebenarnya juga sering ya berdiskusi dengan pemerintah. Jadi dari analisa saya, seperti yang Ibu Ferry tadi bilang ya, beliau menyebutkan satu negara, Vietnam. Nah, Vietnam, jadi kacamata pariwisata Pak. Dulu Vietnam ini itu nggak ada apa-apanya Pak dibanding Indonesia Pak. Saya bicara Indonesia secara negara ya. Jadi sekarang Vietnam ini malahan mengejar Thailand Pak. Kalau kita secara industri pariwisata di Asia Tenggara ini, Thailand itu menduduki peringkat nomor 1 Pak. Oh, Thailand. Bapak boleh Google itu kunjungan pariwisata internasional ke Thailand itu sekitar 50 juta wisatawan Pak. Per tahun. Ke Thailand. Jadi Banyak, Vietnam ini sekarang udah mengejar Pak. Yang notabene itu dulu mungkin di peringkat Jauh 4, ya, 5, atau 4, 5 berapa. Jadi pertanyaannya why gitu kan ya. Why atau kapan when ya Indonesia itu bisa seperti Vietnam gitu loh ya. Maksud saya kita ini makanya tadi saya bilang ya, pariwisata ini bukan hanya soal pemerintah. Memang betul, pemerintah itu harus ya menggalakkan promosi Indonesia itu di mancanegara, Pak. Tapi as you know, sekarang yang saya dengar juga semua budget pemerintah itu di-cut. Larinya kemana? Makan bergizi gratis. Ya kembali lagi. Ya. Tahan dulu Bang Semakin ya. hot, semakin Ya. hot. Baik pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Mana kita weh? Titik kumpul. Mana kita weh? Titik kumpul. Bahas pariwisata ini memang jalan-jalan ya kan? Luar biasa. Makan, jalan-jalan, Awet muda, berenang. Oh iya. senang kali. Nah, tadi menyambung wisata Vietnam tadi yang lebih baik daripada kita, ya kan? Setahu saya, Bang Wilson ya, jauh-jauh loh destinasi wisatanya di sana. Dari satu tempat, betul kan Bu, ke tempat yang lain itu mereka itu berjarak lumayan, bahkan naik pesawat lagi. Tapi mau mereka datang, sementara di Indonesia kan nggak kayak gitu juga. Di Bali itu aja bisa dekat-dekat naik bus atau jalan darat aja udah nyampe. langsung bisa. Nah, ada kiat-kiat strateginya dari orang Bu Feria lah misalnya kan, biar Indonesia ini peringkat 1 lah, jangan Thailand aja gitu. Sebenarnya kalau masalah tiket pesawat juga. Oh, tiket besar. Contoh, misalnya ke Vietnam tadi kan, kita dengan misalnya paket ke Da Nang atau ke Hanoi itu misalnya ke sana tuh bisa 6 juta, 8 juta udah semua. Sedangkan kita kalau ke Bali itu dari Medan tuh kan jadi harusnya 4 juta, 5 juta. Itu kan belum lagi penginapan. Betul. Untuk kita ya, kota Medan. Nanti gara-gara ongkos udah 4 juta 5 juta, nginapnya di mes. Masjid maksudnya. Ke Thailand kita dengan 4 juta, 5 juta udah happy, 4 hari 3 malam. Iya, happy langsung. Akhirnya buntutnya ke tiket pesawat ya kan. Iya, betul. Nengok-nengok gajah-gajah Thailand itu. Tapi kira-kira penyebabnya apa itu Kak? Tiket pesawat. Tiket Tiket pesawat. pesawat ya. Kenapa Bang Wilson? Mungkin boleh di-spill sedikit lah. Ada itu gini kan, perjalanan itu kalau kita melalui Soekarno-Hatta,
misalnya lebih mahal harga tiketnya, tapi kita transit ke negeri tetangga, malah perbedaannya signifikan. Iya. Mungkin boleh di-spill sedikit nih kepada pemirsa, kok bisa kayak gitu ya kan? Bang Putra, dan itu masih menjadi misteri, Pak. Mak lampir dong, istri Gunung Merapi. Betul sekali Pak Putra. Jadi Susah diapakan itu secara- masih jadi secara kasat misteri. mata Betul. susah Kita itu. selaku pelaku pariwisata, pemilik travel aja pun Iya. masih jadi Sebenarnya misteri, Pak. kita kan Kenapa? agak mendukung. Iya. Kenapa transit Kuala Lumpur, transit Iya. Singapura lebih murah daripada transit Signifikan loh, Jakarta? maksudnya perbedaannya jauh. Itu masih Jauh, jadi misteri, betul, Pak. Misteri ya. Kayak Sampai Bang apa Wilson gitu. menahan. Iya, cocok itu kan misteri. Jadi orang terakhirnya udahlah ke ini aja lah, Iya, katanya ke benar. Malaysia aja lah. Udah capek-capek terlalu jauh transit berapa kali. Tiket Tadi ke menyambung, Jakarta sorry, lagi. tapi Iya. menyambung Bang Putra tadi ya. Tadi menarik ya Bang Putra. Bang Putra menyebutkan wisata di Vietnam itu kan jauh-jauh. Ada benarnya Pak? Ada tapinya Pak. Infrastruktur di Vietnam itu sekarang luar biasa bagus Pak. mendukung Jalan mereka. tolnya, infrastruktur jalannya, jembatannya tuh luar biasa. Saya pernah ke Malaysia kan, saya pikir itu jalan tol. Rupanya- Saya bilang, ini jalan lintas provinsi. Bukan jalan tol, bukan. Bukan jalan tol yang tadi Bang, yang lebar-lebar 4 lajur itu. Ah, ya. benar. Oh, seperti itu. Jadi Di Vietnam memang juga seperti betul. itu ya. Jadi kembali lagi ya Pak ya. Jadi peran pemerintah di sini menyiapkan infrastruktur, Iya. keamanan. Sangat mendukung itu ya. harus Pak, menurut saya itu harus. Karena bukan hanya sektor pariwisata saja yang menikmati. Semua lini sektor Pak, baik dari orang mau kirim beras tentunya, sembako ya kan, pengusaha-pengusaha itu kan menikmati Pak infrastruktur jalan yang dulu ya kalau saya ingat Pak Jokowi mohon maaf ya kalau ada mengkritik Pak Jokowi itu sibuk membangun infrastruktur tapi mengabaikan menurut saya ya esensi salah satu esensi dari pertumbuhan ekonomi itu ya infrastruktur harus dibenahi di samping pendidikan juga ya kan pendidikan SDM ya kan SDM dong. ya jadi seperti saya bilang nggak bisa satu bagus yang lain lemah nggak bisa Sama Pak. aja, dia apa ya, seperti satu tubuh, satu Satu ikatan. betul. Jadi dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita kan apa ya Berhubungan menjatuh semua supaya ya. kita menjadi orang yang sehat, orang yang ini ya. Sama juga dengan kalau kita bisa pariwisata yaitu promosi penting ya kan jangan promosinya bagus nanti tamu datang infrastrukturnya jelek, SDM-nya jelek, jangan seperti itu. Jangan sampai hal itu terjadi, Iya, Pak. Jadi keamanan juga seperti keamanan paling penting. Jangan ada begal lagi ya. Kalau kita di Malaysia kan ada itu sepeda-sepeda listrik itu, kan kita sewa misalnya kan Ya, berapa hilang ringgit ya. gitu kan. Nanti udah mati dia tetap letakkan di situ. Iya. Nanti sini. sudah ada petugas khusus yang akan Iya, nanti dia ada lewat nanti besok pagi dia ngutip. Aduh, kalau di kita sini, ya jangan kan, sepeda. Besi. seperti itu ya. Jadi Pelan-pelan lah, ya harus pelan-pelan lah. dibenahi. Mudah-mudahan Pelan-pelan diperbaiki bisa. ya. Dan ya itu kan? bisa saya rasa. Saya rasa bisa karena kan Dukungan bersama. Tapi sama-sama masyarakatnya Iya. juga. Iya, masyarakat harus Yang juga. penting masyarakat kok. Terutama pihak keamanan juga lah bekerja sama dengan pegiat pariwisata. Jadi sebenarnya kita lihat Putra bahwa pariwisata ini kan juga kita bercerita tentang keamanan. Kalau sudah keamanan itu semua lini harus bekerja sama. Masyarakatnya, pemerintahnya, pegiat wisatawannya juga harus bekerja sama supaya nyaman tuh yang Betul, datang. betul. sekali. Tapi kayaknya nggak ada ini ya Bang Wilson, nggak ada jerah-jerahnya. Maksudnya udah kena pungli misalnya gitu kan, tapi tetap juga mereka datang. Berarti saking mereka butuh liburan atau memang nggak ada alternatif pilihan? Mungkin boleh jelaskan Bang Wilson. Iya. Jadi kalau saya melihat, kalau kita bicara wisatawan yang datang ke Indonesia ini, terutama Medan lah ya, itu masih didominasi oleh wisatawan Malaysia, Pak. Oh, Iya, Malaysia. benar. Masih, ya. Karena saya suka menganalisa juga ya, kenapa mereka mau ke Medan? Yang pertama karena budgetnya, Pak. Budgetnya masih tergolong murah, Pak. Oh, karena masih dekat. karena dekat tadi, Pak. Masih tergolong murah, mereka bisa spending. Ibaratnya kalau mereka ke Jakarta atau ke Bandung atau Jauh-jauh, ya, ke Bali, mungkin cost-nya bisa 2 kali lipat Iya, dari 2 kali mereka lipat. berkunjung di Medan. Jadi tapi kembali lagi kita sebenarnya tadi saya bilang ya, setiap pemangku kebijakan di Indonesia ini yang paling penting dia harus punya hati dulu. Misalkan contoh ya Menteri Pariwisata contohnya, yang Menteri Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata, siapapun yang bergerak bidang pariwisata itu harus punya hati dulu untuk benar-benar membenahi pariwisata. Kalau kita bicara pariwisata, bukan karena dia titipan jabatan atau apa ya. Kalau kita bicara lebih tajam lagi ke arah politik tadi ya, pemangku kebijakan tadi Pak. Tapi Dia pakai hati. iya, siapapun itu, baik presidennya, menterinya, dari eselon 1-nya sampai ke eselon 4-nya, ya, sampai nanti ke apa ya, gubernurnya, wali kotanya, satu kata, harus benar-benar ini dulu Pak. Dari hatinya memang tulus dulu Ada untuk sense of belonging ada sense ya. of belonging yang tadi saya bilang bahwa saya di hatinya itu merah putih, bukan
kepentingan-kepentingan yang pribadi pribadi atau atau golongan apa ya. gitu. Kenapa Pak? Karena saya lihat di Indonesia ini atau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Singapura ya, itu meritokrasi mereka jalan Pak. Itulah yang nggak tahu ya, ini menurut analisa saya, kenapa negara lain, makanya kan sering ya kita orang Indonesia sering komplain ya, kenapa kok negara kita gini-gini aja, negara orang itu udah bicara apa, kita masih kayak suka perang saudara kadang ya kan, gara-gara satu isu atau apa kita nggak pernah bisa move on gitu ya. Tapi ya itu, karena kita, menurut saya politik di Indonesia itu masih terlalu ini ya, belum mengarah ke meritokrasi tadi. Kalau kita bicara negara tetangga kita nggak usah jauh-jauh lah ya, Singapura misalnya kan. Jadi Menteri Pariwisata yang ditunjuk itu ya memang orang-orang yang sudah membuktikan diri berkarir itu ya dari bawah gitu. Iya. Ya itu. Jadi Indonesia ini kan lucunya gini ya, misalnya nanti satu menteri udah bagus diganti dengan menteri Ganti atau kebijakan. ganti kebijakan dan Iya. silakannya sang menteri ditunjuk itu karena juga nggak ngerti apa yang dia lakukan gitu loh. Semakin seru nampak Bang Wilson. Iya, Tapi itu sih. kita Jadi- udah mau di akhir ini Iya, ya iya, kan. siap Bang Putra. Memang kalau bahas pariwisata sama Bang Wilson sama Kak selesai. Ferry ini Nggak seru. selesai. Soalnya Iya. banyak yang mau disampaikan. Udah saya bingung, kita juga kepengen berwisata. Iya. Iya, ya intinya ayolah jalan-jalan aja lah kita. Kita berikan kesempatan lah. Wilson, endorse kami dong. Ya. Kita berikan kesempatan kepada Kak Feria, nanti ditutup oleh Bang Wilson Siap. untuk memberikan closing statement-nya Betul. kepada pemirsa. Siap. Silakan Kak Feria. Kalau dari kita, dari Asosiasi Astindo ya, itu kita selalu optimis. Optimis dengan untuk daerah wisatanya, optimis dengan pelaku wisata dan masyarakat. Kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah untuk memajukan daerah wisata. Itu yang paling penting kita utamakan, supaya tujuannya adalah tamu, walaupun itu tamu lokal, domestik, walaupun hanya untuk luar negeri, happy, senang. Karena tujuan wisata itu kan untuk bilang orang healing, untuk menyenangkan hati. Mereka sudah mengeluarkan biaya jalan-jalan, tahu-tahu apa yang didapat tidak sesuai dengan kenyataan, itu yang harus kita hindarin. Apalagi kami pelaku wisata seperti itulah. Oke, silakan Bang Wilson. Silakan. Oke, kalau dari saya sih pesan saya kepada para pemirsa itu manfaatkan waktu long weekend ini dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Liburan itu juga bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya sekedar liburan yang apa ya, yang tidak menentu misalnya, tapi bisa juga diisi dengan liburan-liburan bermanfaat. Contohnya ya, misalkan kita ke Danau Toba healing sambil membaca literasi-literasi yang bagus, dengan budaya-budaya misalnya. Jadi itu aja sih. Jadi pesan saya kepada para pemirsa, yuk keluar dari rumah, traveling, baik traveling yang mau budget yang tinggi, budget sedang, budget rendah, yang penting Happy. jalan-jalan aja. Yang Oke, penting terima healing. kasih. Siap. Terima kasih Kak Ferry. Sama-sama. Terima kasih Bang Bang Wilson. Wilson. Thank you. Tetap Luar biasa ya. optimis. Nanti kita siap-siap untuk jalan-jalan ya. Iya, siap. Koper udah siap ya. Udah Iya, ya. siap. Baik, pemirsa. Kacamata hitam udah ready. Iya. Ya, pemirsa, itu dulu titik kumpul kita pada sore hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Mana kita, weh? Titik kumpul.